Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat ini Provinsi Lampung memiliki luas hutan lebih dari 1 juta hektar. Namun, 37,42% di antaranya masuk dalam kategori kritis, mulai dari hutan produksi, hutan lindung, hingga hutan konservasi. Konflik sosial di masyarakat pun kerap menambah permasalahan yang juga tak kunjung reda selama beberapa dekade. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, kegiatan pendukung, pemberian insentif, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. RHL menjadi upaya pemerintah untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan dapat terjaga dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu, peran stakeholder juga penting dalam menyukseskan program ini, seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang berada di bawah Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Sebagai bentuk inovasi dari program yang terdahulu, kini kegiatan RHL dilaksanakan dengan pola agroforestry dan secara swakelola kelompok tani yang artinya menempatkan petani sebagai pelaksananya. Ini kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bersifat partisipatif antara BPDAS dan masyarakat, kemudian dengan KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Register 38 ini, kita bersama-sama bagaimana rehabilitasi hutan dan lahan ini yang dapat diterima masyarakat. Tujuannya apa? Yang pertama tentu mendapatkan partisipasi, respon yang positif dari masyarakat dalam rangka memulihkan, kemudian mempertahankan di mana tanah ini atau hutan ini kembali pada fungsinya sebagaimana hutan. Jadi pengatur tata air, sumber penghidupan itu sebagian dari tujuan kegiatan rehabilitasi ini diadakan. Nah, bagaimana proses pelaksanaannya? Tadi saya sampaikan bahwa ini ada partisipasi masyarakat. Maka yang paling penting adalah yang berperan masyarakat. Selain itu, reboisasi juga menggunakan tanaman unggulan lokal. Salah satunya adalah alpukat siger sibatu. Dengan demikian, tak hanya nilai hutan yang meningkat, namun juga perekonomian setempat. Karena ini harapan masyarakat yang kedepannya adalah punya harapan ekonominya meningkat. Ekonomi yang dulunya bahwa lahan ini ditanam tanaman hanya semusim. Jagung, singkong, yang hanya itu saja. Tetapi tidak memperhatikan bagaimana fungsi ekologinya, fungsi hutannya. Dengan adanya RHL ini, alhamdulillah ini dua-duanya bisa terpenuhi. Artinya fungsi hutannya tetap terjaga, fungsi ekonominya masyarakat mempunyai harapan besar ketika kita menanam alpukat ini, mempunyai harapan ekonomi yang lebih meningkat tentunya harapannya. Terbukti, dengan model RHL tanaman unggulan alpukat, antusias masyarakat lakukan reboisasi pun meningkat. Pada tahun 2021, penanaman berhasil dilakukan pada lahan seluas 212 hektar. Meningkat di tahun 2022 menjadi 700 hektar. Tak hanya itu, 154 rumah tangga kini telah lakukan pengembangan bibit alpukat dan telah berhasil menjual sebanyak 400.000 batang atau setara dengan 10 miliar rupiah. Dengan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan koperasi serta tak dipungut biaya.
hasil manisnya dapat kembali kepada warga sekitar. Tak hanya berhenti di budidaya alpukat siger, program RHL terus luaskan cakupannya dengan budidaya kemiri, karet, pala, hingga durian di daerah Kabupaten Pesawaran. Dan budidaya pala serta cengkeh di Kabupaten Tanggamus. Kalau salah satu program pendampingan yang sudah dilakukan oleh KPH dan BPHP ya, itu kami kemarin adalah pembentukan koperasi. Dan salah satu pembentukan koperasi itu sendiri, harapan kami memang itu bisa menampung atau memberikan nilai positif, terutama untuk hasil-hasil pertanian kita, bisa satu pintu dalam penjualannya, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang bersaing gitu ya, harga yang memang cukup bagus gitu. Bahkan dengan keberhasilan ini, Provinsi Lampung khususnya kawasan Gunung Balak dan Kabupaten Pesawaran dijadikan contoh reboisasi dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan tanaman unggulan lokal bagi daerah lain di Indonesia. Sebagai bentang alam yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial, kawasan hutan yang juga beririsan dengan daerah aliran sungai harus dikelola secara kolaboratif, bersama-sama antara pemerintah dan warga, menjaga lingkungan demi kehidupan yang lebih hijau dan sejahtera.